Gambar yang kita kerjakan adalah gambar ini. Cukup sederhana, berupa M24 kali 3, panjangnya 40. Kemudian ada alur lebar 6 mili dengan diameter 22. Titik berat kita adalah pada alur dan ulir. Baik, kita akan mulai. Saya gunakan line, multi-line. Saya klik di sini. Saya isi X-nya. Ini saya rubah dulu di plane. Plane plus D dan plus Z. Line. Nah, pengisian diameter di awal, bagian ini kita bisa kurangkan clearance langsung saat penggambaran. Jadi M24 kita isi diameter 24. Itu bisa juga. Ataupun pada saat nanti finishing, kita kurangi dengan clearance. Yang biasanya clearance adalah 0,1 kali pitch. Atau dalam hal ini pitchnya 3, berarti kelonggarannya 0,3. Saat ini diameter yang saya gunakan adalah tetap 24. 24. Saya enter. Saya langsung klik aja. Vertikal. Lalu ini ke kiri. Yaitu 40. Enter. Lalu ke bawah. Saya gunakan diameter 22. Saya enter. Saya klik vertikal ke bawah. Mendapatkan garis ini. Lalu polar kembali. Yaitu 6 mili. Incremental 6 mili. Lalu saya gunakan koordinat, berarti di sini absolut 1 in atau 25,4. Saya enter. Lalu ke kiri 70, Z-nya saja, berarti absolut minus 70. Enter. Nah, pada waktu penggambaran saya mempraktekkan dengan sistem koordinat absolut dan incremental. Kita perlu melakukan jumper. Ya, jumper di sini saya akan jumper 2 kali 45 misalnya. Kita pilih jumper entities. Saya ganti 2. Yang akan dijumper adalah bagian ini. Finish. Kita atur dari benda kerja. Materialnya, kemudian bentuk dan ukuran. Make to point saja. Sini. Saya oke. Kemudian clampingnya. Saya clamping di bagian ini. Oke. Kita lakukan proses dari facing, kemudian roughing, finishing, alur, dilanjutkan dengan ulir. Kali ini karena facing sudah kita praktekkan, kemudian roughing dan finishing juga sudah kita praktekkan di pembelajaran sebelumnya, maka saya percepat saja di bagian ini. Langsung ke finishing. Finishing, chin-nya ada di sini. Sampai ke bagian ini, kliknya. Kita pilih tool yang digunakan. Kita sesuaikan, misalnya ini adalah T1. Fit rate-nya saya gunakan 0,1.
700 rpm, maksimalnya adalah 1000. Finish parameter di sini. Satu mili aja. Saya isi minus 0,3. Jadi dikurangi ke bawah minus 0,3. Lalu oke. Minus 0,3 dimaksudkan untuk clearance saat pembuatan ulir. Chamber juga akan mengikuti. Lalu pembuatan alur. Kita pilih groove. Ada pilihannya 1 point, 2 point, 3 line, chain, multiple chain. Saat ini saya akan praktekkan dengan 2 point. Oke, saya klik bagian atas dan bagian bawah. Karena kalau kita klik dari kanan ke kiri, nanti dimungkinkan akan nabrak di 25,4. Saya tekan enter. Disesuaikan bentuk pahat yang digunakan. Misalnya ini atau ini. Yang ini saya double klik, saya edit bahwasanya lebarnya adalah 2,3 misalnya. Oke. Tool number nomor 1 sudah digunakan, ini nomor 2. Saya gunakan RPM 800. Maksimumnya 1000. Group shape parameter. Perlukah radius di bagian atasnya? Kita bisa isikan di bagian ini, baik di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Atau chamfer, salah satu. Radius atau chamfer. Kebetulan saat ini kita tidak memerlukan radius ataupun chamfer. Bagian bawah juga bisa diatur. Radius atau chamfer. Kalau 0 artinya tidak ada radius. Groove raw untuk roughingnya kita pilih positif atau bidirection. Ini arahnya. Saya akan memulai bidirection dari tengah terlebih dahulu. Stroke clearance-nya ke atas, lalu pergeserannya di sini 75%. Back off-nya 10. Saya menggunakan default yang ada, saya pilih smooth bagian ini. Kemudian untuk proses finishingnya. Nah, untuk proses finishingnya saya gunakan default yang ada. Ini finishingnya pergeserannya 2. Kemudian pastikan di sini 0. Ya, baik wall ataupun base. Lalu oke. Nah, ini prosesnya. Selanjutnya untuk thread. Toolpad, thread. Kita gunakan ulirnya. Saya gunakan ulir kanan. Ada peringatan bahwasanya pada saat tool setting modifiernya ini menggunakan ulir untuk proses penguliran, maka ada kontrol di parameter yang tertulis italic. Di situ terkontrol oleh pitch. Feed rate misalnya di sini. Feed rate-nya otomatis yang perlu kita isi adalah spindle speed dalam RPM. Jadi tidak dalam cutting speed konstan. Melainkan yang konstan adalah putaran. Karena kita ketahui pitch 1 mm artinya apa? Ketika ulir itu berputar 1 kali putaran, maka akan bergeser 1 mm. Saya gunakan putaran 600 rpm. Putaran maksimumnya 1000. Walaupun nanti kita bisa atur juga di mesin menggunakan override speed, utamanya ke arah putaran. Kalau feedingnya pada saat pengerjaan ulir tetap.
akan berubah. 0,8 itu dari pitch. Nah, pitch kita adalah 3. Included angle-nya, ulirnya adalah 60 derajat, yaitu metris. Ketika nanti mengerjakan yang imperial with watt, maka 55 derajat. Treat angle-nya adalah 30 derajat. Mayor diameternya, nah, mayor diameter 24, M24 kali 3. Namun yang perlu kita tuliskan, mayor diameter ini sudah dikurangi dengan clearance, yaitu 23,7. Agar mendapatkan minor diameter dari komputer from formula, ini saya klik, lalu dikalkulasikan minor diameternya berarti ketemu 20,45. Karena kalau kita isi 24, nanti minor diameternya belum mencapai kedalaman yang standar. Start position dan end positionnya di mana? Kita bisa klik end positionnya. Ya, posisi Y-nya saya sampaikan di tengah ini, di minus 43 atau diisi langsung bisa. Treat cut parameter. Ya, di sini kita berapa kali penyayatan akan dibagi sendiri oleh Mastercam. Misalnya 10. Kemudian number springnya, pengulangannya diulangi 3 kali. Lalu pemilihannya Kenneth atau Bob. Ini yang membedakan adalah hasil dari post prosesornya. Kami di mesin CNC Turning 808D yang sudah diuji cobakan bekerja di Mastercam X9 ini dengan memilih box. Barangkali nanti bisa dikembangkan lebih lanjut. Saya pilih box. Oke. Ini hasilnya. Ini berupa ilustrasi. Saya coba verify. Posisi isometrik. Kemudian play. Ini proses ulir. Sekarang kita simulasikan semuanya. Select all. Verify. Isometrik. Play. Saya tadi langsung proses finishing. Kalau sebenarnya berarti perlu tetap ada facing, roughing, finishing, alur, dan ulir. Ini titik tekannya pada proses pembuatan alur dan ulir. Kita post prosesor. Oke. Ini adalah groove and thread. Saya simpan. Hasilkan seperti ini. Yang perlu dicermati pertama adalah pemanggilan tools. Di sini T1, T2 untuk alur, lalu ada untuk penguliran. Jadi menggunakan 3 tools. Selama